Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi soal-soal kompetensi teknis untuk guru SD dan SMP sebagai salah satu persiapan untuk menghadapi tes P3K yang akan dilakukan beberapa waktu yang akan datang. Silahkan disimak dari soal nomor 11 sampai nomor 20. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 11. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah titik-titik A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel, berita media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca televisi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu potongan artikel berita media cetak. Pembahasan. Tujuan pembelajaran tentang banjir adalah 1. Penyebab banjir. Jadi kita ketahui dulu apa penyebabnya. Kemudian 2. Gambaran bahaya banjir. Setelah kita tahu penyebabnya, maka kita akan gambarkan kira-kira bahayanya seperti apa. Kemudian 3. Kerugian akibat banjir. Dan keempat, cara menanggulangi banjir. Jadi, potongan artikel berita media cetak mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. Lanjut ke soal nomor 12. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip titik-titik A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Jadi kita harus hafal ini satu persatu pengertiannya ya. Untuk soal ini jawaban yang benar adalah E, yaitu objektif. Pembahasan. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jadi, misal salah seorang murid adalah saudara kita, anak paman atau anak bude, dan kita sebagai gurunya, lalu kita berikan dia nilai yang besar. Nah, itu penilaiannya subjektif, tidak objektif. Jadi, objektif itu berdasarkan dengan data prestasi belajar yang sesuai. Mau tetangga kek, atau mau itu anak paman, anak bibi. Kalau memang prestasi belajarnya kecil, tentu nilainya kecil, ya. Jadi kita dalam memberikan penilaian harus objektif, ya, jangan subjektif. Lanjut ke soal nomor 13. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda menerapkan prinsip titik-titik A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang benar adalah C, yaitu prinsip penilaian menyeluruh. Pembahasan. Dalam hal ini, Bu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Untuk memantau perkembangan peserta didik, berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Lanjut soal nomor 14. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil, siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian titik-titik, A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang benar adalah A, yaitu adil. Jadi ini prinsip penilaiannya tidak adil. Pembahasan. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Ya. Jadi dalam contoh soal ini penilaian tidak adil. Ya. Yang adil seperti apa? Semua harus diberikan soal yang sama. Nah, jadi itu baru adil. Nanti kalau misal ada yang belum tuntas, nanti akan diberikan remedial. Bagi yang sudah tuntas akan dilanjutkan dengan kegiatan pengayaan. Lanjut ke soal nomor 15.
Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran titik-titik, A. Sistematis, B. Beracu kriteria, C. Terpadu, D. Objektif, E. Akuntabel. Jawaban yang benar adalah C, yaitu terpadu. Jadi prinsip pembelajaran terpadu. Pembahasan, Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Lanjut soal nomor 16. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah titik-titik A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Jawaban yang benar adalah A. Jadi pengertian portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. Pembahasan, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru, sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Pernahkah Bapak Ibu memberikan penugasan kepada peserta didik sebagai bentuk tugas portofolio? Kalau belum, mari sama-sama kita lakukan pemberian tugas portofolio kepada peserta didik. Lanjut soal nomor 17. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah titik-titik A. Condition, B. Behavior and Dagger, C. Condition and Dagger, D. Audience, E. Dagger. Jawaban yang benar adalah E, yaitu Dagger atau Dagger. Ya. Pembahasan, tujuan pembelajaran dalam RPP, audience, ini siswa atau peserta didik, behavior, melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Condition, disediakan 2 magnet dan paku. Daggernya belum jelas. Capaian yang diharapkan ini belum jelas. Jadi harusnya di situ ada dengan tepat, dengan benar, dengan teliti, dengan baik, dan seterusnya. Ya, harus ada keterangannya. Jadi tidak hanya melakukan percobaan saja, tetapi tidak ada tujuan. Jadi tujuannya harus jelas. Lanjut ke soal nomor 18. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah titik-titik A. Potongan artikel, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok tertentu, E. Buku paket. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tayangan berita di televisi. Pembahasan, tujuan pembelajaran kebutuhan ekonomi, 1. Penyebab melonjaknya, 2. Gambar situasi, 3. Akibat terjadinya. Yang dapat mengcover ketiga tujuan tersebut adalah tayangan berita di televisi karena menggunakan audio dan visual. Ya. Jadi dari berita televisi ini sudah jelas, di situ akan diketahui tempatnya, keadaan di sana, ya. Jadi berupa gambar juga berupa suara. Ini akan lebih mempermudah peserta didik untuk memahami materi. Lanjut ke soal nomor 19. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini, dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah titik-titik, A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang benar adalah A, yaitu sahih. Pembahasan, tujuan penilaian adalah teknik berenang, sedangkan jenis penilaiannya adalah praktik. Sehingga, prinsip penilaiannya adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Lanjut ke soal nomor 20 atau soal terakhir. Pak Bejo adalah guru PKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di Desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pandai di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian titik-titik, A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu objektif. Pembahasan, objektif berarti penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
Jadi, jangan mentang-mentang tetangga atau ponakan atau anak yang sekolah di situ dan kita sebagai gurunya, lalu kita memberikan penilaian subjektif. Kita beri nilai yang tinggi, padahal prestasi belajar anak rendah. Jadi kita harus beri nilai sesuai dengan kriteria yang jelas. Ketika dia belum mampu mencapai, ya di situ berilah penilaian belum tuntas, ya. Jangan belum tuntas, tetapi kita beri nilai selayaknya anak yang tuntas, ya. Jadi kita harus objektif memberikan penilaian tanpa pandang bulu, ya. Kalau memang belum mampu, ya jangan diberi nilai yang tinggi. Kalau kira-kira sudah mampu dan mencapai batas ketuntasan, maka kita beri nilai yang sesuai.